Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat, selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami yang melayani pagi hari ini, Pendeta Satria STH MAP, Penetua Diakon Lingkungan 9, Jemaat GKE Selat Kuala Kapuas, bersama dengan singer, pianis, dan tim multimedia, mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang mengikuti ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga secara live streaming Jemaat GKE Selat Kuala Kapuas. Selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih untuk semua persembahan yang diberikan Bapak, Ibu, saudara-saudara guna mendukung seluruh pekerjaan dan pelayanan di Jemaat GKE Selat Kuala Kapuas. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Liturgi yang kita pergunakan adalah liturgi ibadah khusus Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Baiklah, kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, dari yang pertama hingga yang ketiga, Allah hadir bagi kita. Jemaat diundang untuk berdiri. Baik, kita mulai ibadah ini. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa yang telah meninggikan Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Di atas bukit yang
Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah nas pembimbing untuk kita pada hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini, yang tertulis dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Demikian bunyinya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita. Kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau adil, benar, baik, dan kudus. Sebab itu kami datang gentar dan takut ke hadapan tahta-Mu, mengaku segala dosa kami.
Kami sering mengucapkan perkataan tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada di dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan juga tidak sungguh-sungguh melakukan kebaikan. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan, dan kebencian. Kami patut mendapat hukuman Tuhan akibat dosa kami itu. Tapi kami yakin Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Sebab itu kasihanilah kami ya Allah. Ampunilah dosa kami. Karuniakanlah kami Roh Kudus agar kami mampu melakukan yang benar dan baik dan setia mengikuti Kristus hingga kami memperoleh hidup kekal yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah akan berita anugerah Allah. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Litani bersaut-sautan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Pembacaan Alkitab, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, kami bersyukur atas hari baik serta atas kesehatan yang boleh kami peroleh. Hingga boleh kami datang untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kepadamu Bapa,
Bantulah diri kami dalam memahami apa yang Engkau kehendaki dan yang Engkau rencanakan di dalam kehidupan kami, melalui firman yang akan kami baca dan kami perdengarkan. Hingga firman itu bisa menjadi pedoman bagi diri kami, sehingga dalam kami melihat, kami bisa melihat dengan cara, dan dalam kami bertindak, kami bisa bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berkata-kata dalam kebenaran-Mu, serta bisa saling mengasihi sesuai apa yang telah Engkau teladankan bagi diri kami tentang kasih sejati. Semoga kami bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu, bisa menjadi ranting-ranting-Mu dalam menebarkan kasih kepada sesama kami, serta bisa membawa kabar sukacita bagi yang terpanggil dan bagi yang membutuhkan. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab tertulis dalam kitab Mazmur 47 ayat yang pertama sampai dengan ke-10 dengan perikop Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi, Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu. Dengan diiringi bunyi sangkakala, bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Di rumah yang bakar
Bapak, Ibu, Saudara, jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam. Kita bersyukur dan berterima kasih karena pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dalam rangka kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di hari kenaikan-Mu ke sorga, ya Yesus, kami datang bersimpuh di hadapan kaki-Mu, seraya bersyukur dan berterima kasih untuk setiap anugerah-Mu yang senantiasa boleh Engkau nyatakan dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pun juga jemaat-Mu sekalian yang bersama-sama mendengarnya. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan untuk kita hari ini, sebagaimana ditetapkan dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu Injil Lukas pasal 24, ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-53, di bawah dua perikop. Perikop yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada semua murid, kemudian kenaikan Yesus. Yang saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema dalam penyampaian firman Tuhan ini yaitu menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dalam dunia peradilan maka peranan saksi menjadi sangat penting karena menentukan apa dan bagaimana putusan hakim atau pengadilan itu. Tentu dalam hal ini bukan saksi palsu, tetapi saksi yang sesungguhnya. Saksi adalah orang yang melihat, orang yang mendengar, orang yang mengalami sendiri suatu peristiwa yang disaksikannya.
bukan rekayasa, tetapi suatu fakta yang sesungguhnya. Menjadi saksi tentu tidaklah mudah. Orang mesti berkorban waktu, tenaga, biaya, perasaan, dan sebagainya. Karena menjadi saksi tidaklah mudah, maka tidaklah heran sebagian orang tidaklah bersedia menjadi saksi meskipun ia adalah orang yang tepat untuk menjadi saksi dari suatu perkara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apabila menjadi saksi di peradilan yang terbatas dalam ruangan saja tidaklah mudah, maka terlebih lagi menjadi saksi Kristus bagi dunia ini tentu tidaklah mudah. Nah, Bapak Ibu Saudara, antara kenaikan Kristus ke sorga dengan kedatangannya kembali, ini adalah masa kasih karunia Allah bagi umat manusia. Sebelum ia naik ke sorga, Tuhan Yesus mengingatkan akan suatu tugas yang penting bagi murid-murid, yaitu menjadi saksinya. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dalam ayat yang ke-48. Pertanyaan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan adalah, mengapa murid-murid diberi tugas menjadi saksinya? Murid-murid diberi tugas menjadi saksi karena mereka sendiri yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri apa yang telah terjadi dengan Yesus. Lalu pertanyaannya, apakah kita sebagai saksinya pada masa kini juga melihat, mendengar, dan mengalami sendiri apa yang terjadi dengan Yesus? Jawabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Tetapi bukan dengan mata jasmani, namun dengan mata iman kita, sehingga kita percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kita juga adalah saksi dari Kristus. Nah, apa yang disaksikan oleh murid-murid pada zamannya dan kita sekarang sebagai saksi pada masa kini? Yang pertama, kita bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi semua yang tertulis tentang Dia, baik dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Sudah beribu-ribu tahun sebelumnya dinubuatkan tentang Yesus, tentang Mesias. Maka Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi, untuk melakukan sebagaimana yang telah dinubuatkan jauh sebelumnya. Lalu yang kedua, kita bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias yang menderita dan bangkit. Tentu Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini amat berbeda dengan konsep, dengan pandangan yang ada dalam kalangan orang Yahudi. Bagi mereka, Mesias itu datang bukan untuk menderita, bahkan bukan untuk mati. Tetapi Mesias itu datang untuk mendirikan kerajaan yang jaya, sebagaimana pada zaman Raja Daud. Tetapi Yesus adalah Mesias yang datang ke dunia ini untuk menderita, untuk mati, untuk bangkit. Karena demikianlah tertulis, dan karena demikianlah ia menggenapi segala sesuatu yang dituliskan tentang Dia, untuk menyediakan keselamatan bagi dunia ini. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita bersaksi bahwa di dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan terbuka bagi semua orang.
pertobatan dan pengampunan adalah dua hal yang sangat erat. Tidak ada pertobatan yang tidak mendapat pengampunan. Sebaliknya, tidak ada pengampunan tanpa pertobatan. Tuhan Yesus menekankan betapa pentingnya pertobatan. Karena semua orang termasuk kita telah berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Semua orang telah berdosa. Nah, itu sebabnya kita perlu bertobat. Bertobat adalah berbalik 180 derajat dari tingkah langkah dan pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan untuk mengikuti Tuhan. Bertobat adalah berpindah dari jalan yang berjalan menurut kehendak dan keinginan kita sendiri menjadi berjalan mengikut Tuhan dan kehendak-Nya. Bertobat adalah menyesuaikan kehendak dan keinginan kita menjadi menyesuaikan dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Bertobat adalah menyesuaikan apa yang kita lakukan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara, terjadilah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi dengan bertobat, maka pengampunan diberikan di dalam Kristus dan pintu keselamatan dibukakan bagi kita sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyadari bahwa tugas menjadi saksi tidaklah mudah. Tidaklah cukup dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri sebagai manusia yang rapuh. Maka Tuhan Yesus menyatakan penyertaannya bagi murid-murid, bagi kita sekalian. Bentuk penyertaannya itu nyata dalam. Yang pertama dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, dalam ayat yang ke-49. Jadi Yesus akan mengirim roh kebenaran, roh penolong, atau yang kita kenal dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah bentuk kehadiran Yesus. Meskipun kita tidak dapat melihatnya, meskipun itu misteri, tetapi dapat kita rasakan dalam hidup dan kehidupan kita. Melalui Roh Kudus inilah Ia memberikan kekuatan, Ia memberi kemampuan kepada kita, sehingga kita boleh mampu menjadi saksinya. Lalu yang kedua, bentuk penyertaannya itu nyata dalam Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat yang ke-40. Yesus mau meneguhkan apa yang telah diperintahkan dan janjikan kepada murid-murid, kepada kita sekalian, bahwa kita semua adalah saksinya. Sebagai saksinya, maka kita harus memberitakan apa yang telah kita imani di dalam Yesus Kristus. Berkat-Nya akan terus menyertai dan memberkati kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini kini dan sepanjang masa. Meskipun Tuhan Yesus telah pergi, meskipun Tuhan Yesus tidak lagi secara fisik bersama-sama dengan murid pada zamannya dan pada masa kini bersama-sama dengan kita, tetapi kita yakin dan percaya penyertaan-Nya terus bersama-sama dengan kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana reaksi murid-murid menerima tugas yang diberikan oleh Yesus? Bagaimana reaksi kita seharusnya menerima tugas?
yang diberikan oleh Yesus. Yang pertama kita melihat dalam nas ini, sujud menyembah. Mereka sujud menyembahnya. Hal ini menandakan bahwa tidak ada keraguan lagi tentang siapa Yesus bagi murid-murid. Apabila tatkala Yesus disalibkan dan mati, murid-murid diliputi rasa keraguan dan kebimbangan. Maka kali ini hal yang seperti itu tidak ada lagi. Meski Tuhan Yesus kini pergi meninggalkan mereka, namun iman mereka telah bertumbuh. Mesti Yesus tidak bersama-sama dengan kita, tetapi kita beriman, kita percaya kepadanya bahwa Ia adalah sungguh-sungguh Mesias yang dijanjikan, Mesias yang memberikan keselamatan. Lalu yang kedua, mereka bersukacita. Mungkin kita teringat suatu peristiwa dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama dan seterusnya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia mau pergi kepada Bapa. Lalu bagaimana reaksi murid-murid? Murid-murid diselimuti rasa gelisah dan sedih. Tetapi sekarang malah mereka bersukacita. Kenapa itu terjadi? Karena dulu mereka belum memahami dan mengerti Mesias yang bagaimanakah Yesus itu. Tetapi kini pemahaman itu telah bertumbuh. Sehingga sekalipun mereka harus berpisah, maka perpisahan itu bukanlah sesuatu yang menyedihkan. Bukanlah sesuatu yang mendukacitakan. Tetapi perpisahan itu adalah memberi sukacita. Karena mereka dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu pernah berfirman, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ada saatnya murid-murid dan kita sekalian akan bersama-sama dengan Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Lalu yang ketiga, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Itu artinya mereka ingin selalu dekat kepada Allah dan senantiasa memuliakannya, mengagungkannya melalui nyanyian, melalui puji-pujian, karena Dia memang Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuji, Allah yang patut diyakini, yang memberikan keselamatan yang kekal. Mari kita menjadi saksi Kristus dalam masa antara kenaikan Kristus dan kedatangannya kembali, selagi Ia memberikan waktu dan kesempatan bagi kita. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Amin. Nyanyian malaikat, nyaring
saudara, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih karena kami boleh mendengar bagian firman-Mu hari ini. Meteraikan dan kuduskan firman-Mu, mampukan kami untuk memahami, menghayati, melakukannya di sepanjang umur kami. Kami percaya Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa di sorga, tolonglah kami agar kami boleh menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Di masa antara kenaikan Kristus ke sorga dan kedatangan kembali. Kami tidak tahu kapan Engkau kembali ke dunia ini. Tetapi tolong ajarkanlah kami Tuhan untuk menjalani dan menghayati kehidupan ini sebagaimana yang Engkau kehendaki, bukan seperti yang kami kehendaki. Pakailah seluruh hidup kami menjadi sarana dan alat bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Bapa Sorgawi, kami mau menyerahkan kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, rumah tangga kami. Kami mohon Tuhan Engkau tuntun, Engkau pelihara, Engkau pimpin kami. Baik kami sebagai orang tua, bapak ibu, kakek nenek, pun juga anak menantu dan cucu kami. Yang jauh, yang dekat dengan kami, dimanapun kami berada. Peliharalah kami dalam kasih setia-Mu, dan biarlah anugerah-Mu Bapa senantiasa berlimpah-limpah dalam hidup dan kehidupan kami, kini dan sepanjang masa. Tolonglah kami sebagai orang tua, agar kami boleh menjadi contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak kami. Cita-cita, harapan, dan tujuan hidup kami diberkatilah oleh Tuhan. Biarlah damai, sejahtera, sukacita Tuhan terus menyertai dan mengiringi perjalanan hidup kami. Meskipun kami tahu menjalani hidup ini tidaklah mudah, tetapi kami percaya, kami penuh pengharapan bahwa kuasa Tuhan selalu menyertai kami hingga kami boleh menjalaninya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan pergumulan hidup kami bawa kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau menolong kami. Terlebih ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini, kami mohon Tuhan Engkau terus menyertai dan memberkati kami. Pelihara dan lindungi kami. Berikan kami akal budi hikmat kemampuan, agar kami boleh menjalani dan menata hidup ini sebagaimana mestinya. Berikanlah kami kekebalan tubuh yang kuat, sehingga kami tidak mudah terjangkit oleh berbagai virus, bahkan bakteri yang ingin mengganggu tubuh kami. Diberkatilah anak menantu cucu kami yang jauh yang dekat dengan kami. Mereka yang masih kecil, mereka yang sudah bekerja, mereka yang sudah bersekolah, mereka yang sudah berkeluarga, ataupun belum berkeluarga. Kami mohon Tuhan Engkau pelihara dalam kasih sayang dan anugerah-Mu. Kami berdoa bagi Bapak Ibu jemaat-Mu yang berduka cita, yang sakit, yang mengalami pergumulan dan masalah hidup. Mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi dan cintai. Mereka yang hidup sebatang kara. Mereka yang putus asa, letih, lesu, dan berbeban berat. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa memohon belas kasih-Mu. Biarlah Tuhan melalui kuasa Roh-Mu, melalui siapapun yang Tuhan berkenan pakai untuk menyalurkan berkat-Mu, untuk menolong dan memberkati hidup dan kehidupan mereka masing-masing. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu diberikan semangat dan kekuatan, yang menjauhkan diri daripada Tuhan, biarlah kuasa Roh-Mu boleh merangkul mereka, sehingga mereka boleh memahami dan mengerti betapa hidup bersama-sama dengan Tuhan sungguh luar biasa. Bapa yang Maha Kasih, kami doakan ibu bapa jemaat-Mu
yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik itu kelahiran maupun pernikahan. Tuhan tambahkan kebahagiaan, sukacita, damai, dan sejahtera atas hidup dan kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa bagi gereja-gerejamu, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis, mulai dari tingkat majelis sinode, perwakilan, majelis resort, majelis jemaat, bahkan lingkungan pelayanan, semua warga jemaatmu. Kami doakan juga ya Tuhan, yayasan, lembaga, pengurus kategorial, semua pekerja gerejamu, baik sebagai penatua, diakon, penginjil, pendeta, pikaris, guru sekolah minggu, guru katekisasi, guru agama, setiap orang yang terlibat di dalam tugas pelayanan gerejamu, kami mohon disertai, diberkati oleh Tuhan. Pakailah kami semua Tuhan, menjadi sarana dan alat bagi kemuliaan-Mu. Terlebih pakailah gereja Kalimantan Evangelis menjadi berkat bagi banyak orang di Kalimantan ini dan di Indonesia ini. Bapa Surgawi, kami serahkan pemerintah bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan memberikan akal budi hikmat kemampuan, agar mereka boleh memimpin dengan arif, dengan bijaksana, membawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi kami semua. Secara khusus pada saat ini Tuhan, dunia ini mengalami wabah atau pandemi COVID-19. Dan secara khusus kami doakan Indonesia ini Tuhan, tolonglah kami Bapa, kasihanilah kami, bebaskanlah kami Tuhan dari pandemi ini. Tuhan memberkati apa yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan oleh berbagai elemen, dan biarlah segala sesuatu diberkati oleh Tuhan, sehingga ini menjadi cara yang baik untuk mengatasi pandemi yang sedang berlangsung saat ini. Secara khusus kami sebagai warga gereja, warga masyarakat, biarlah kami boleh melakukan apa yang menjadi himbauan pemerintah, sehingga ya Tuhan, kami boleh terlepas dari wabah ini, dan pada saatnya kami boleh menjalani kehidupan kami secara normal sebagaimana mestinya. Bapa di sorga, kasihanilah kami, kasihanilah bangsa kami, bebaskanlah kami dari wabah ini. Inilah doa kami Bapa, yang kami naikkan di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya.
Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah, seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau dalam kesempatan yang indah ini kami mau membawa persembahan kami kepadamu. Tolong Tuhan suci dan kuduskan persembahan kami, biar persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu. Dan persembahan kami ini boleh berguna bagi penata layanan gereja dan juga bagi pemberitaan Injil-Mu di dunia ini. Kami percaya Engkau juga memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga semuanya boleh jadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Agungkan kuasa nama
saudara, baiklah kita mengakhiri ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Amin. Engkau Bapa